Halo Maidaristi, apa kabar semuanya? Part 171, novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Rio tertawa melihat Mark memakai topeng yang sama seperti dirinya. Sekarang kita kembar, kau bisa menyamar jadi aku, jadi Raka, kata Rio. Kau juga bisa menyamar jadi Gary, kata Mark menyuruh Rio memakai topeng wajah Gary. Mereka sekarang berubah menjadi dua orang yang berwajah Gary. Mark dan Rio saling menatap dan tertawa. Sebuah ide langsung terbersit di kepala Mark. Kita bisa tukaran posisi, gumam Mark. Itu maksudku, kita bisa melakukan apapun tanpa orang tahu identitas asli kita, termasuk tukaran posisi. Kau, apa ada yang ingin kau lakukan di luar sana selain jadi laki-laki misterius? Tanya Rio. Mark tersenyum. Ada yang harus kulakukan, tapi itu butuh beberapa hari aku tak ada di sini. Apa kau bisa menggantikanku? Tanya Mark. Dua orang itu pun berdiskusi rencana mereka. Dan begitulah kenapa Mark bisa pulang ke Indonesia dan berada di kamarnya di ruang bawah tanah saat Alana masuk dan menangis di kamarnya. Mark kaget, tapi belum saatnya dia menunjukkan dirinya di depan Alana dan anak-anaknya. Dia pulang untuk mengambil sesuatu yang hanya dia yang tahu. Mark dia mematung di balik pintu. Untung Alana tak menyalakan lampu. Kaki Mark sampai kesemutan berdiri di balik pintu itu menunggu. Dan akhirnya Alana tertidur. Mark duduk di ranjang di samping Alana, menatap Alana, mengecup dahinya, lalu dengan cepat pergi dari ruang bawah tanah itu. Hari hampir pagi, jadi dia harus buru-buru dan tak boleh ada yang melihatnya. Mark lupa kalau Mike si pelindung selalu menjaga Alana dan anak-anaknya. Mike melihat Mark walau dengan topeng, tapi Mike diam dan membiarkan Mark. Mike hanya menarik napas berat, tidak mengerti apa yang dilakukan tuannya itu. Saat bangun di pagi itu, Alana linglung. Dia merasa seperti Mark datang bahkan mencium dahinya. Tapi itu tidak mungkin kan? Dia pasti mimpi yang membuatnya gelisah. Tapi Alana tidak bisa menceritakan hal itu pada siapapun. Dia hanya bisa melarikan diri dengan bekerja. Si kembar tiga pun hari itu tidak keluar dari kamar kecuali saat makan. Mereka mengurung diri di kamar Dion, entah apa yang mereka kerjakan. Di tempat lain, Mike, si kakak tiri yang merasa terpukul menemukan kenyataan kalau dia adalah anaknya Pedro, menghabiskan waktunya dengan minum-minum dan mabuk. Saat Maya menegurnya, Mike malah tak pulang lagi ke kamarnya di lantai 2 di resto Maya itu. Dia seperti gelandangan, mabuk dan tidur di mana saja dia terjatuh. Maya tak bisa mengatasinya dan kali ini Maya tak menceritakan keadaan Mike itu pada Mika ibunya. Di Itali, di ruangan Mark, Rio gelisah di depan laptop. Dia gugup. Mark belum kembali. Bagaimana kalau si wanita itu datang mencari Mark? Walau dia sudah berlatih meniru suara Mark, tetap saja Rio gelisah. Apalagi sudah 3 hari dia terkurung di ruangan itu menggantikan Mark sebagai Gary. Dia sungguh tak tahan lagi. Bagaimana bisa Mark tahan dikurung dalam ruangan itu selama berbulan-bulan? Kemarin pagi Lily datang, tapi Rio sengaja mengganjal pintunya dari dalam supaya Lily tak bisa masuk. Dia hanya menjawab Lily dengan alasan dia sedang flu dari suara Mark yang direkam sebelum Mark pergi. Lily langsung kabur takut tertular. Semoga si wanita itu tak datang lagi. Aku tak tahu alasan apa lagi yang harus kulakukan. Gumam Rio tegang dan sejurus kemudian dia terlonjak sambil berteriak. Amara langsung membekap mulut Rio. Maaf, kata Amara menahan tawa. Rio melotot marah. Dia sedang gugup dan tegang. Tahu-tahu Amara datang mengagetkannya. Tentu saja dia terkejut. Untung saja aku tak menendangmu. Sungut Rio ingin menjewer telinga Amara. Tapi kemudian dia melihat ada darah di pelipis Amara. Kau terluka? Kau tak apa-apa? Rio cemas. Ara tak apa-apa, pelankan suara paman,
jawab Amara. Lalu Amara membuka kaos hitam tangan panjangnya sambil meringis. Rio melotot lagi melihat luka menganga di tangan Amara. Luka besar gini mana mungkin tak apa-apa. Sini paman bersihkan. Di sini pasti tak ada obat untuk lukamu. Kau bisa demam nanti. Paman akan keluar beli obat, kata Rio. Gak usah, Ara sudah minta Om Paul beli obat. Dia akan beri kabar. Obatnya akan dia gantung di luar tembok di pohon samping kandang burung. Ara hanya perlu membersihkan luka ini sambil menunggu kabar dari Om Paul. Paman baik-baik saja di sini kan? Gak ada masalah kan? Amara melirik Rio. Gak ada masalah sih, tapi dikit lagi aku bisa mati jantungan. Tiap ada bunyi dikit saja aku jadi deg-degan. Sialan, kenapa juga aku mau gantiin jadi papamu dan terkurung di sini? Ujar Rio ngedumel. Amara menahan suara ketawanya sambil menahan ringisannya karena lukanya yang terasa sakit. Semoga papa berhasil dan segera kembali ke sini supaya pernikahan itu tertunda walau sementara waktu saja. Paling tidak sampai Ara bisa temukan cara lain untuk batalin pernikahan itu, kata Amara sedih. Banyak cara yang gampang kalau kita mau licik. Misalnya beri wanita itu obat perangsang, lalu kita berikan pada laki-laki dimanapun. Gak akan ada yang menolak. Kita tinggal siapin kamera dan tamat riwayatnya, ujar Rio menjentikan jarinya. Amara tertegun lalu perlahan matanya berkaca-kaca. Kau kenapa? Apa lukanya masih sakit? Obatnya lama sekali, keluh Rio. Kata paman, pakai obat bius? Jadi begitu gampang menghancurkan kehidupan seorang gadis, gumam Amara. Bukan gitu. Maksudku, kita bisa mencoba cara itu untuk membantu papamu. Kila Rio memberi alasan. Ara lahir karena mami meminum jus yang ada obat perangsangnya yang dibuat gadis yang tergila-gila pada papa untuk menjebak papa, ujar Amara lirih. Rio terpaku, tak bisa berkata-kata. Dia sungguh tak tahu kejadian itu. Kita cari cara lain saja, pasti ada cara lain. Rio buru-buru meralat. Cari cara untuk apa? Tiba-tiba suara Mar terdengar. Papa aman? Sambut Amara gembira memeluk Mark. Papa aman nak, tapi kalian di sini yang membuat papa tak aman. Emang orang tak akan curiga kalau ruangan ini lampunya menyala, padahal aku tak ada, kata Mar menatap Rio. Kau selalu menyalahkan aku, padahal aku kesini karena anakmu ini terluka. Kau tak lihat perbannya? Dasar ayah tak bertanggung jawab, Rio cemberut. Mar langsung memeriksa Amara. Gak apa-apa pak, kata Amara. Lukanya memang gak apa-apa, tapi itu artinya orang-orang sudah bisa melacakmu. Buktinya kau bisa diserang dan dikeroyok begitu sampai terluka. Jadi sekarang stop, biar aku dan papamu yang bergerak, tegur Rio. Tapi sekarang aku juga belum bisa menjadi laki-laki misterius. Kau saja dulu. Aku harus fokus capai target. Itu syaratku untuk menunda pernikahan itu, kata Mark. Amara memberikan teh yang dibuatnya. Ara bisa bantu papa, kan sudah diajari caranya, supaya lebih cepat, sahut Amara. Cara apa? Ajari juga aku, supaya kita bisa kerja di tempat masing-masing. Itu juga mengurangi resiko kita kepergok di sini, kata Rio. Ara ajari di tempat paman. Papa harus istirahat dulu, ayo kita pergi, kata Amara. Di kamar Dion di ruang bawah tanah, si kembar tiga serius depan laptop masing-masing. Mereka sudah diajari Alana bagaimana mengambil alih perusahaan yang hampir bangkrut atau dinyatakan pailit, mengubah nama perusahaan itu dan membuatnya bangkit lagi, lalu menjualnya dengan harga berkali lipat. Sekali mereka berhasil, sudah membuat 3 remaja tampan dan pintar itu ketagihan. Bahkan terkadang mereka sampai lupa makan, membuat oma mereka, Mika, uring-uringan dan berteriak-teriak menyuruh mereka makan. Iya oma, bentar lagi, kami sedang mencari uang untuk ajak oma jalan-jalan. Atau, iya oma cantik, kami puasa dulu siang ini ya, supaya cepat kaya dan bisa beliin rumah besar dan bagus untuk oma.
Itu jawaban dari Dika yang bertugas menjawab teriakan omanya. Merayu adalah keahlian Dika dan Mika hanya bisa tersenyum terharu dengan jawaban-jawaban cucunya itu. Dia benar-benar tak bisa marah. Terkadang dia masuk kamar sambil menangis dan berdoa untuk cucu-cucunya itu. 3, 2, 1. Dedek, coba lihat ini. Kakak gak bisa tembus padahal nyaris gol barusan, kata Dewa pada Dion. Dewa sudah keringatan padahal kamar Dion itu ber-AC. Dion dan Dika langsung serius di depan laptop Dewa. Sepertinya ada pihak lain yang mengincar perusahaan yang sama. Ayo dek, kita jangan sampai kalah, kata Dika merasa seru dan tegang. Dion mengambil alih laptop Dewa. Di Itali, Mark, Rio dan Amara melotot depan laptop Amara. Ada pihak lain yang mengincar perusahaan yang sama. Mereka sepertinya ahli. Ara gak bisa tembus padahal hampir gol tadi. Aduh, kita gak boleh kalah, gerutu Amara. Amara tak tahu kalau dia dan papanya melawan adik-adiknya. Kalau Amara tahu, dia pasti tidak akan perlu repot-repot berusaha keras untuk menang. Karena pasti dia akan kalah menghadapi adik bungsunya. Mar ingin mencapai target, tapi dia tidak tahu penghalangnya adalah 3 anak kembarnya. Akankah Mar berhasil mencapai targetnya? Atau Mar gagal dan harus menikahi Lily? See you next part, my dearisty. Bye-bye. Mwah. You can laugh at me because I'm crying.